Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah diharamkannya babi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang haramnya babi, lebih baik kita mendengarkan kisah dulu asal usul terciptanya babi. Adapun kisah asal mula diciptakannya babi ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, yang merupakan karya tulisan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Diriwayatkan, ketika kotoran binatang telah memenuhi bahtera Nabi Nuh alaihi salam, para penumpang bahtera mengadukannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas pengaduan itu, Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam agar memeras ekor gajah. Setelah beliau memeras-merasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina yang kemudian memakan kotoran-kotoran yang menumpuk di bahtera. Kemudian ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah ciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak, dan kawanan tikus itu mulai menggigit dan merosakkan kayu-kayu di bahtera. Kemudian hal itu diadukan oleh penghuni bahtera. Atas pengaduan itu, Nabi Nuh alaihissalam menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk menguasai kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Dan ini pula adalah kisah yang diceritakan dengan lebih jelas bagaimana Allah menciptakan babi, tikus, dan kucing semasa zaman Nabi Nuh alaihi salam. Terlepas dari percaya ataupun tidak percaya, bahwa video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah penciptaan babi, kucing, dan tikus di bumi, dan sebagai penambah pengetahuan kita tentang binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Karena segala yang ada di bumi ini pasti ada sebab dan berakhir dengan sebuah akibat. Dan segala penciptaan sesuatu pasti ada sebab-sebab yang terkandung di dalamnya. Tinggallah kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Sang Pencipta untuk selalu memahaminya. Di dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ketika kapal Nabi Nuh alaihissalam masih berada di atas air ketika banjir besar, kapal masih berlayar di atas air tanpa mengetahui kemana arah untuk dituju, karena tujuan semata hanya untuk menyelamatkan diri dari bencana air banjir tersebut. Malangnya, segala kotoran dibuang oleh para binatang membuat keadaan di kapal menjadi tambah sesak, sehingga banyak menimbulkan penyakit bagi awak kapal yang tinggal di dalamnya. Nabi Nuh alaihissalam hanya melihat dan diam atas kejadian tersebut. Kemudian Nabi Nuh menyerahkan urusan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam lalu bermohon agar dibukakan jalan keluar dari permasalahan ini. Maka malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Nuh alaihissalam dan memerintahkannya untuk mengusap dahi seekor gajah. Setelah arahan itu disampaikan, maka Nabi Nuh alaihissalam mengusap dahi seekor gajah yang ada di depannya. Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, maka keluarlah sepasang babi dari belalai gajah yang diusapkannya. Semua awak kapal yang menyaksikan tampak keheranan dengan peristiwa ajaib tersebut. Maka babi-babi tersebut menyapu bersih seluruh kotoran yang ada di kapal tersebut, karena demikian itu adalah makanannya. Tampak Nabi Nuh alaihissalam lega masalah yang dihadapinya selesai. Dan malangnya, iblis telah menyusup di dalam kapal bahtera yang dihuni oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Dan lantas iblis membuat onar di dalam kapal. Dia mengusapkan bahagian belakang tubuh babi tersebut. Lalu muncullah dari hidung babi tersebut sepasang tikus. Tikus-tikus tersebut menggigit papan dan barang-barang yang ada di dalam kapal. Dari mana sebab datangnya semua ini, sehingga semua barang-barang yang ada di kapal habis dan rosak? Ucap Nabi Nuh yang keheranan. Maka malaikat Jibril mendatangi beliau dan memberitahukannya bahwa yang melakukan ini semua adalah iblis. Lantas Jibril menyampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar mengusap bahagian belakang tubuh harimau. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengusap bahagian belakang tubuh harimau. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengusapnya, maka keluarlah sepasang kucing yang kemudian segera memburu tikus yang ada di dalam kapal. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya menciptakan babi, tikus, dan kucing. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebahagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Nur ayat 45. Namun yang jadi permasalahannya adalah kenapa Islam melarang babi. Dan sebelum kita membahas pandangan Islam tentang haramnya babi, kita akan sedikit membahas secara ilmiah tentang haramnya babi. Yang pertama adalah daging babi adalah rumahnya cacing pita.
Mengkonsumsi daging babi memiliki risiko terkena infeksi cacing pita. Selain itu, mengkonsumsi daging ini secara berlebihan juga dikaitkan dengan risiko terkena kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan kanker. Daging babi memang amat kaya akan protein. Daging babi juga dianggap sebagai sumber kalium, fosfor, dan zinc yang baik. Niacin ataupun vitamin B3, thiamin ataupun vitamin B1, riboflavin ataupun vitamin B2, dan vitamin B6 juga terkandung di dalam daging ini. Kandungan lemak jenuh dalam daging babi, khususnya bahagian tenderloin, lebih rendah daripada unggas. Meski begitu, kandungan kolesterol dan total lemak daging babi tetap lebih tinggi. Meski umum dikonsumsi dan dianggap sebagai salah satu sumber protein yang baik, terdapat risiko yang dikaitkan dengan daging babi, yaitu infeksi cacing pita ataupun Taeniasis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing Taenia solium alias cacing pita babi. Cacing pita babi jenis ini bisa ditemukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan sistem sanitasi yang buruk. Di negara-negara tersebut, babi diperbolehkan berkeliaran bebas hingga beresiko mengkonsumsi kotoran manusia yang mengandung telur cacing pita. Cacing pita bisa juga masuk melalui makanan ataupun minuman yang telah terkontaminasi oleh telur cacing tersebut. Telur cacing pita yang masuk ke perut manusia akan menetas menjadi larva. Selanjutnya, larva akan melanjutkan perjalanan menuju usus dan masuk ke peredaran darah. Selain di saluran pencernaan, cacing pita juga bisa menyebar ke bahagian lain di dalam tubuh manusia, seperti otot, mata, dan otak. Infeksi cacing pita biasanya tidak spesifik ataupun justru tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala-gejala infeksi cacing pita yang bisa muncul antara lain adalah sakit perut, diare, sembelit, dan mual dan muntah. Jika menyebar ke otot, infeksi cacing pita dapat menyebabkan benjolan kecil di bawah kulit. Infeksi cacing pita di dalam otak dikenal dengan sebutan neurocystis. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, gangguan penglihatan, kejang, dan penurunan kesadaran. Gejala lain yang menandakan cacing pita sudah menginfeksi otak adalah kebingungan, sulit konsentrasi, gangguan koordinasi tubuh, dan tanda-tanda pembengkakan otak. Dan ternyata, daging babi bukan hanya diharamkan di agama Islam, tetapi berbagai agama lainnya juga mengharamkannya. Di antara lain adalah yang pertama adalah Yahudi. Dalam Taurat, secara jelas telah disebutkan pernyataan yang mengharamkan makan daging babi. Sesungguhnya, babi adalah hewan yang tidak layak dimakan, tidak bersih dan haram untuk dimakan, serta tidak boleh disentuh jika sudah menjadi bangkai. Babi adalah kotoran bagi manusia. Yang kedua adalah Nasrani. Kitab Perjanjian Lama telah mengharamkan makan daging babi, sementara orang-orang Kristen mempercayai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keduanya dalam pandangan mereka adalah kitab suci yang menggabungkan ajaran-ajaran kedua kitab tersebut. Yang pasti, ajaran pokok semua pendeta Nasrani secara keseluruhan berpegang kepada Perjanjian Lama ini. Yang ketiga adalah Konghucu. Mayoritas orang Cina adalah pemeluk agama Konghucu yang telah mengharamkan daging babi. Ini berdasarkan kitab mereka yang secara tegas menyebutkan bahwa tidak seorang pun diperkenankan makan daging babi ataupun daging anjing. Kitab suci ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu, dan orang-orang Mesir kuno pun telah mengetahui bahwa akibat daging babi ataupun daging anjing. Oleh karena itu mereka pun mengharamkannya. Yang keempat adalah agama Hindu. Para pemeluk agama Hindu telah mengharamkan diri mereka sendiri memakan daging babi. Mereka harus benar-benar menjauhinya karena tuntutan ajaran agama mereka. Dan mereka menganggap makan daging sebagai perbuatan yang memalukan. Dalam Al-Quran, tentang ayat-ayat yang menyatakan tentang keharaman babi yang telah diulang-ulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, dapat diketahui bahwasannya ayat-ayat tersebut bukanlah sekedar pengulangan semata. Akan tetapi terdapat beberapa penjelasan bahwasannya ayat-ayat tersebut mengandung tujuan tersendiri. Keharaman babi ini adalah suatu hukum yang sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu. Dalam artian pengharaman tersebut sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Al-Quran mengulang-ulang ayat tersebut untuk disyariatkan kembali yang sudah ditetapkan dari zaman nabi-nabi terdahulu. Dalam surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, dan An-Nahl dijelaskan bahwasanya keharaman tersebut adalah sebagai pengulangan dari kitab Taurat yang telah diturunkan kepada kaum Yahudi. Taurat adalah kitab perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ialah kitab rujukan utama untuk perundangan dan etika bagi agama Yahudi. Ia juga merupakan panduan pemikiran dan akhlak serta panduan perhubungan di antara Tuhan dan sesama makhluk. Secara umumnya,
Kitab Taurat adalah wahyu agama samawi yang diturunkan dalam bentuk penulisan dan diterima oleh Nabi Musa dari Tuhannya. Seterusnya berkesinambungan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih dan memilah harta dan makanan untuk diri kita, anak dan keluarga kita. Jangan sampai memakan barang dan makanan yang haram, baik berupa daging ataupun yang lainnya. Apalagi dewasa ini, orang-orang sudah banyak yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW telah isyaratkan dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu zaman, yaitu ketika itu orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga sangat perlu pengetahuan yang cukup untuk dapat memilih dan memilah-milah hewan yang diperbolehkan dimakan. Di antara hewan yang diharamkan untuk dimakan adalah babi, dan ini sudah merupakan kesepakatan kaum muslimin. Sebab pelarangan memakan daging babi sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, adapun daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat yang lain, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 115. Dan demikian juga sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dengan demikian jelaslah haramnya daging babi dan seluruh anggota tubuhnya. Mayoritas para ulama menjelaskan bahwa sebab pengharaman babi adalah karena najisnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor ataupun bernajis. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa Allah mengharamkan babi dan harta hasil penjualannya. Tentu saja hal ini menunjukkan pengharaman jual beli babi dan dagingnya serta seluruh anggota tubuhnya, walaupun sudah diusahakan untuk mengubahnya dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya sebagai katalisator ataupun dicampur dengan daging lainnya. Hal ini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan Mekah dan beliau waktu itu berada di Mekah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh menjual lemak bangkai? Karena dia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu. Maka beliau menjawab, tidak boleh, ya tetap haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi ketika itu, semoga Allah memusnahkan orang Yahudi. Sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya, lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah sedikit video tentang asal-usul diciptakannya babi dan pengharamannya babi. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.